Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik semuanya. Gimana keadaan kalian? Kelas 12 IPA 3. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Yang lain gimana nih? Baru Bagas aja yang respon. Baik, alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah Bu. Jadi selain Saka dan selain sehat, kalian sudah dinyatakan negatif ya? Semuanya sudah swab ya? Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Tapi Saka atau kan keduanya sebenarnya sudah tidak ada lagi gejala gitu ya. Jadi melakukan isolasi mandiri di rumah. Betul ya? Baik, untuk itu mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Yang pertama kita tujukan kepada teman kalian satu kelas dan secara umum untuk siswa-siswa SMA Negeri 4 yang sedang dinyatakan positif COVID, semoga mereka segera sembuh. Ya, dan tentunya kita juga berdoa untuk pembelajaran kita agar berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sudah ada 29, berarti ada 28 partisipan yang sudah join bersama-sama kita di Jimit pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Beresti mau menginformasikan kalau untuk bab mutasi kita sudah done ya. Kita lanjut ke bab evolusi. Dan nanti Beresti tolong diingatkan ada beberapa hal yang perlu Beresti sampaikan mengenai ujian praktek yang insya Allah diadakan minggu depan. Ya, oke semuanya, Beresti boleh minta tolong on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi kita. Silahkan on cam. Mana ya? Belum ada nih yang on cam, baru si Jidan, Pandia, Tessa, dan Miriam. Yang lainnya belum ada yang on cam. Oke. Silahkan Sri Sekar, dinyalakan Alia, Saka. Ini ada 11 lainnya yang belum on cam. Senyum ya. Siapkan senyuman terbaiknya. Sebentar, Beresti agak diterangin dulu karena kalian agak gelap. Gas, gayanya 4 ngepas nih, Gas. Nah, iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tunggu. Sebentar, Beresti unpin dulu. Karena tadi Beresti pin. Sebentar. Gimana caranya supaya Bu Resti bisa buka semua? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya nak, kok Bu Resti nggak bisa buka semuanya sih gara-gara tadi Bu Resti ngepin salah satu orang. Oh, harus kayak gini kali ya. Oke, maaf. Ini udah bisa. Oke, kita siapkan senyuman lagi. Badrian, rambutnya udah dicukur ya? Oh, udah. Udah nggak keribu banget ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang mau off cam boleh, yang mau on cam juga boleh. Yang penting Beresti sudah punya dokumentasi kalian ya. Oke, ini Febrina sudah hadir ya, cuman tadi telat. Masih ditunggu Lusmi dan siapa? Michael ya, masih ditunggu Lusmi dan Michael. Silahkan
ya. Kalau misalnya enggak ada, nanti Bu Resti Bu Resti buat apa? Karena belum ada kabar hingga sekarang. Saya kirimkan dulu foto kita. Baik, semuanya sudah siap untuk materi evolusi pada hari ini? Sudah siap, Nak? Halo, hai. Bu. Oke, sudah nonton video dari saya tadi di YouTube yang Udah, Bu. durasinya 5 menit. Oke, kita mulai ya. Sudah, Bu. Hai. Saya izin share screen. Sudah tampak belum ya? Sudah tampak belum PowerPoint Bu Resti? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Oke. Udah. Latar saya warna apa? Ungu putih, Bu. Ada warna putih, warna ungu, Ada warna-warni lah pokoknya, Bu. warna-warni ya. Ada warna kuning nggak? Nggak ada, Bu. Hijau? Nggak ada. Bu. Coklat? Oh, ada. Warna monyet itu, Ada Bu. dikit. Ada dikit. Oke, alhamdulillah ya, aman dari buta warna ya. Tapi hanya beberapa yang jawab. Oke, hari ini kita mau materi evolusi. Kalau kalian lihat di slide pertama Bu Resti ada gambar mulai dari kera sampai ada orang yang pakai komputer gitu ya. Sebenarnya ini paradigma yang salah ya, paradigma yang salah yang sampai ke orang awam. Ya, menyatakan kalau dulu katanya manusia itu berasal dari kera. Padahal selama saya belajar konten ini tidak pernah dinyatakan hal seperti itu ya. Jadi ayo sama-sama kalian jadi siswa atau jadi pelajar akademisi yang baik, belajar yang baik supaya tidak mudah terpengaruh sama suatu hal yang sifatnya tidak baik ya. Memprovokasi kalian gitu ya. Jadi kalian harus cerdas. Oke. Baik, kita lihat peta konsepnya. Kita akan mempelajari 3 hal di bab evolusi, yaitu mengenai perkembangan teori evolusi, Darwin khususnya, kemudian petunjuk adanya evolusi, dan yang terakhir ada mekanisme evolusi. Oke, berarti minta perhatiannya dulu ya semuanya, karena ada gambar yang mau saya sampaikan, dan saya minta kalian untuk menyampaikan pendapat kalian. Oke. Di sini ada ya burung yang memiliki paruh berbeda. Padahal burung tersebut itu punya namanya burung finch. Jadi semuanya ini adalah burung finch. Satu genus ya, genusnya Geospiza. Ya. Oke. Sudah lihat ya slide beberapa banyak burung ya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Menurut kalian nih, apa sih penyebab terbentuknya variasi pada burung finch? Ada yang tahu nggak ya? Saya, Bu, saya. Lingkungan. Saya apa tuh tadi saya, cowok kayaknya. Ananda, Bu. Ananda Putra, betul? Iya, Bu. Oke, silahkan Ananda. Variasi paruh burung terjadi karena perbedaan makanan. Karena perbedaan makanan. Oke, berarti kalau sebenarnya dia makanannya sama, misalnya nih, dia semuanya adalah pemakan serangga. Berarti tipe paruhnya itu yang tipe paruh agak runcing ya. Manjang, agak runcing gitu ya kira-kira ya Ananda ya. Halo Ananda? Iya, Bu, ya, Bu. Baik, nanti lebih jelasnya kita akan pelajari bersama ya. Sekarang berhasil mau kalian menyimak gambar berikut. Ada 2 kelompok populasi nih, jerapah A dengan jerapah B. Menurut kalian apa sih yang terjadi pada 2 kelompok jerapah tersebut? Ada yang mau berpendapat, Nak? Saya coba, Bu. Saya Miriam ya? Iya, Bu.
Oke, silakan Miriam. Kalau untuk yang gambar itu, jerapahnya itu mengikuti perkembangan dari tumbuhan sekitarnya. Jadi panjang lehernya itu mengikuti tinggi dari makanan mereka, yaitu daun di atas pohon itu. Sedangkan yang B itu kan itu ada perbedaan, ada yang lehernya panjang, ada yang pendek. Nah, di sini itu ada seleksi alam, Bu. Jadi kalau di sini kan lihat pohonnya tinggi, makanya jerapah yang lehernya pendek itu mereka terseleksi, mereka mati karena tidak bisa ikut survive buat dapat makanannya itu dibandingkan jerapah yang leher panjang, Bu. Oke, bagus sekali Miriam analisanya. Kalau Miriam sendiri tahu nggak ya dari dua kelompok ini merupakan teori evolusinya siapa? Dari satu orang yang samakah atau dari dua orang yang berbeda? Kayaknya Charles Darwin ya, Bu. Charles Darwin kelompok A atau B atau keduanya Charles Darwin? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Yang lain mungkin ada yang tahu ini teorinya siapa? Saya, Bu. Oke, siapa itu saya? Teori Sri Sekar. Oh, teori Sri Sekar. Bukan, maksudnya saya Sri Sekar, Bu. Oke, silahkan Sri Sekar. Teorinya dicetus oleh teori Lamarck pada tahun 189, Bu. Oke. 1809. Oke. Teori Lamarck ya. Jadi kedua kelompok ini dicetuskan oleh Lamarck. Iya, Bu. Oke. Soalnya pada teori ini Lamarck menyontohkan kalau jerapah mempunyai leher yang panjang karena jerapah secara terus-menerus menyulurkan ke atas untuk menangkap makanan. Oke. Baik, terima kasih untuk Sri Sekar dan untuk Miriam. Ya, jadi Bu Resti mengklarifikasi semuanya. Jadi ini ada dua kelompok. Tadi benar disampaikan Miriam kalau kelompok yang A itu jerapahnya mengikuti posisi makanan ya, semakin tinggi dia semakin memanjangkan leher. Sedangkan yang kelompok B itu jerapahnya yang berleher pendek karena makanannya makin tinggi jadinya mati gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari dua kelompok jerapah ini itu dicetuskan oleh dua tokoh evolusi. Untuk kelompok pertama, paham ini kita sebut dengan paham adaptasi. Ya, yang mencetuskan adalah Jean Baptiste Lamarck, ya. Jadi kelompok A nih yang menyebutkan kalau semua jerapah itu dulunya berleher pendek, tapi dia beradaptasi memanjangkan lehernya supaya dapat makanan. Itu dicetuskan oleh Lamarck. Sedangkan yang kelompok B, dulu jerapah itu ada yang berleher panjang dan memang ada yang berleher pendek. Karena yang berleher pendek nggak nyampe dan temennya yang berleher panjang nggak kasih makanan ke dia, lama-lama dia mati, terseleksi dengan alam. Makanya ada teori seleksi alam yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Ya, jadi dua kelompok ini dicetuskan oleh dua tokoh ya, evolusi yang berbeda ya. Sampai sini cukup jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Bu Resti lanjutkan. Kita mulai dengan evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Jadi evolusi itu merupakan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang berlangsungnya itu sedikit demi sedikit, jadi nggak langsung berubah gitu ya, nggak langsung hilang, nggak langsung paruhnya beda gitu ya, dan memerlukan waktu yang lama, waktunya lama sekali ya, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Jadi nggak mungkin evolusi itu cuma sehari
seminggu, sebulan, setahun, enggak ya. Jadi dia membutuhkan waktu yang relatif lama. Konsep di bab ini, di evolusi ini, kita akan mempelajari mengenai apa sih bukti evolusi, konsep evolusi, dan apa yang mempengaruhi evolusi. Kita mulai dari buktinya. Jadi bukti evolusi itu, jadi gimana ya? Evolusi itu dikatakan memang berjalan atau tidak, itu diketahui dari bukti-bukti evolusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ini akan kita pelajari nanti ya, berikutnya ya. Kemudian konsepnya. Jadi evolusi itu konsepnya adalah dialami oleh semua makhluk hidup yang berasal dari spesies yang sama yang hidup di masa lalu. Jadi sebenarnya makhluk hidup dalam satu waktu hidup mengalami evolusi ya, dalam waktu yang lama. Tadi di konsepnya dia butuh waktu yang lama. Kemudian apa sih yang menyebabkan, pengaruh seperti apa sih yang menyebabkan terjadinya evolusi ya? Bisa ada karena adanya mutasi, karena adanya migrasi gen, rekombinasi gen, seleksi alam, atau isolasi reproduksi. Oke, berikut adalah tokoh atau filsuf yang mempengaruhi evolusi. Ya, dimulai dari Thales ini, dia itu sudah membicarakan evolusi di periode 600 sebelum Masehi ya, 649 sebelum Masehi. Kemudian Anaximander juga sudah tahun 600-an ngomongin evolusi. Dilanjutkan dengan Empedocles ya. Empedocles ini dia sudah mendekati, jadi sudah 400-an sebelum Masehi. Aristoteles ini tahun 300-an sebelum Masehi, dan yang terkenal sekarang dikatakan sebagai bapak evolusi yaitu Charles Robert Darwin, atau kita sebutnya sering dengan Darwin saja. Dia mencetuskan beberapa kesimpulan mengenai evolusi di tahun di abad 18 gitu ya, di abad 18. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Yang pertama, ya, pendapatnya dari Charles Lyell tentang di bukunya yaitu Principle of Geology. Jadi menurut si Lyell ini, batuan, pulau, dan benua itu selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, Darwin akhirnya beranggapan peristiwa ini kemungkinan dapat mempengaruhi perubahan pada kehidupan makhluk hidup. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi adanya evolusi. Akhirnya Darwin menyimpulkan demikian. Yang kedua, pendapat dari Thomas Robert Malthus ya, di bukunya juga nih Uneasy Unprincipled Population ya. Dia menyebutkan kalau kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat dari kenaikan produksi pangan. Jadi sebenarnya populasi manusia itu lebih cepat dari kenaikan produksi pangan. Nah, karena Malthus menyebutkan teori ini, akhirnya Darwin menyimpulkan adanya persaingan dalam kelangsungan makhluk hidup. Jadi sebenarnya ketika makanannya sudah terbatas, terjadi persaingan antara makhluk hidup karena kebutuhan makanannya sama. Kemudian faktor lainnya juga dari data persebaran flora dan fauna oleh Wallace. Ini kalian sudah pelajari waktu kelas 10 ya, mengenai keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, berdasarkan pengamatan Darwin sendiri nih, tadi nonton video pastinya sudah tahu kalau si Darwin ini pernah melakukan pengamatan di Kepulauan Galapagos. Dia mengambil beberapa sampel dari burung finch ya. Dia menemukan berbagai bentuk paruh burung finch yang berbeda. Nah, menurut Darwin, dan tadi juga sudah ada yang menyampaikan ya, Ananda. Jadi terjadinya perbedaan jenis paruh pada burung finch itu disebabkan karena adanya perbedaan jenis makanan. Ya, jadi tadi sesuai sama yang disampaikan oleh Ananda Putra. Baiklah, kita lanjut. Darwin juga tentunya karena dia adalah bapak evolusi, dia menuliskan sebuah buku dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection.
Nah, jadi menurut Darwin, seleksi alam adalah salah satu mekanisme evolusi. Kemudian dia menjelaskan lagi, nah, apa yang dikategorikan sebagai seleksi alam. Ya, yang pertama, hasil perkawinan makhluk hidup yang berlebihan memungkinkan terjadinya variasi warna, bentuk maupun kemampuan beradaptasi, ya. Jadi kemampuan perkawinan yang berlebihan. Kemudian, adanya faktor pembatas di alam yang mempengaruhi populasi, seperti makanan, air, cahaya, tempat hidup, predator, bahkan penyebab penyakit. Itu menentukan organisme yang akan hidup di lingkungan tersebut pasti berbeda, karena kondisi yang mempengaruhi populasinya juga berbeda. Berikutnya, tingkat kesuksesan perkembangbiakan menentukan pertumbuhan populasi makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang paling adaptif adalah individu yang berhasil dalam perkembangbiakan. Setuju ya? Jadi, dia yang paling adaptif berarti yang berhasil di perkembangbiakan. Dan yang terakhir, individu yang mampu beradaptasi akan mewariskan sifat unggul ke generasi berikutnya. Sifat tersebut akan terakumulasi dan akan mengubah kelompok individu yang sama sekali berbeda dengan nenek moyangnya. Istilah ini disebut dengan spesies baru. Jadi akan muncul spesies baru dari bentuk adaptasi yang mewariskan sifat-sifat yang unggul ke generasinya. Oke, jadi ini di sini ya, tidak ada sama sekali Darwin menyebutkan kalau nenek moyang kita berasal dari kera. Jadi itu hanya beberapa kayak pendapat orang yang sudah membaca buku dari Charles Darwin ini. Oke, sedangkan teori evolusi Darwin itu sendiri, ini ada gambar dari Darwin ya. Darwin itu salah satu orang yang penganut ateis. Dia kebingungan sebenarnya, memang saat itu belum banyak umat beragama gitu ya, jadi memang dia sedang mencari-cari jati dirinya, dia itu terbuat dari apa, makhluk hidup ini terbentuk dari apa, lingkungan terbentuk dari apa. Akhirnya dia membuatlah teori gitu ya. Yang pertama, dia menyebutkan di bukunya tadi, dia menyebutkan, ini kesimpulan utuh dari bukunya ya, kalau di muka bumi ini tidak akan ada individu yang benar-benar sama, ya. Bahkan kembar identik sekalipun itu tidak akan pernah sama. Itu menurut Darwin. Kemudian yang kedua, setiap populasi itu berkecenderungan untuk bertambah banyak, ya, tidak bertambah sedikit. Jadi jumlah kelahiran menurut Darwin pasti lebih tinggi dari jumlah kematian. Oleh karena itu, populasi akan bertambah banyak. Yang ketiga, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidup agar mampu berkembang biak. Ya, dibutuhkan makanan dan ruangan yang cukup. Oke. Jadi, individu itu bukan hanya butuh makanan untuk melanjutkan kehidupannya, tetapi juga butuh ruangan. Ya, kalau kalian pecinta film-film yang selalu menceritakan tentang adanya hari akhir gitu ya, hari akhir atau kiamat, tempat ini nggak ada, tempat kita untuk tinggal nggak ada, ya pasti nggak akan ada individunya lagi. Jadi individu butuh makanan dan ruangan atau tempat tinggal, naungan. Dan beberapa astronomi gencar banget nih mencari kemungkinan ketika bumi nggak ada, dia mau mencari tempat tinggal yang bisa ditinggalin sama dia. Ya, karena Darwin sudah mencetuskan ini di abad 18 ya. Sekarang ilmuwan sudah mulai mencari solusi dari statement-statement yang disampaikan oleh Darwin. Yang terakhir, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam. Sehingga hanya individu yang dapat bertahan saja yang akan melangsungkan kehidupan. Oke. Salah satunya kondisi kita yang sekarang ya, kondisi pandemi yang berkepanjangan.
Ketika kalian mampu bertahan di kondisi ini, kalian bisa melangsungkan kehidupan. Sedangkan yang tidak berarti sudah selesai hidupnya, fase hidupnya sudah selesai. Di fase biologis berarti fase hidupnya selesai. Tapi untuk di fase rohani kalian akan ya diminta pertanggungjawabannya atas apa-apa yang sudah kalian lakukan ketika kalian hidup. Ya, jadi fase pandemi ini juga merupakan salah satu seleksi alam yang terjadi di bumi. Salah satunya, ya. Kita lanjut. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, nah? Ya ada Bu. Oke, Bu Resti kecepatan nggak ya ngomongnya? Nggak. Cukup. Oke, berarti lanjut. Teori evolusi sebelum Darwin. Ada beberapa tokoh ya yang menyampaikan teorinya mengenai evolusi. Diawali oleh George Cuvier ini, dia mengungkapkan bahwa teori katatropisme. Di teori ini menjelaskan bahwa setiap periode sejarah bumi diakhiri makhluk hidup. Setelah itu diciptakan kembali makhluk hidup yang baru. Jadi ini paham yang dianut sama si siapa nih yang begini? Siapa sih? Yang di film apa ya? Eternals, Bu. Thanos. Iya, betul. Thanos ya. Jadi Thanos itu penganut George Cuvier. Dia menyebutkan kalau supaya regenerasi, supaya buminya enggak hilang, ya harus dihilangin dulu makhluk hidupnya. Nanti karena akan diciptakan makhluk hidup yang baru lagi, yang pastinya menurut dia cerdas. Itu menurut George Cuvier. Jadi sudah ada paham ini sebelumnya ya, di abad 17. Kemudian Charles Lyell, dia juga mengembangkan teori tentang uniformis ya, uniformitarianisme melalui bukunya tentang geologi. Nah, teori ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata mengikuti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahannya seimbang. Jadi menurut dia, kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini berulang. Ya, ada pola tertentunya. Ada pola tertentunya. Nah, ini yang menyebabkan kehidupan di bumi ini jadi seimbang. Nah, ini juga sedikit mirip dengan apa yang disampaikan oleh George Cuvier. Selanjutnya, sebelum Darwin ada juga Jean-Baptiste de Lamarck. Dia menyatakan bahwa makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologis maupun morfologis. Jadi menurut dia adalah penganut evolusi adaptif ya. Tubuh kita itu akan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya menurut dia, baik secara fisiologis, fungsi-fungsi tubuh kita maupun secara morfologis. Ya, itu menurut Jean-Baptiste Lamarck. Kemudian diakhiri oleh sebelum Darwin ya, diakhiri oleh Thomas Robert Malthus menyatakan gitu ya, bahwa tambahan manusia ini lebih cepat dari pertambahan jumlah makanan. Ini yang tadi sudah ya. Kemudian dia juga melakukan eksperimen sederhana pada tikus ya. Dia agak membantah waktu itu teori dari Lamarck. Dia mau uji coba tikus yang sengaja dipotong ekornya. Tikus punya ekor ya, sampai berapa kali dipotong dalam beberapa generasi ternyata ekornya selalu tumbuh. Jadi menurut Malthus morfologis itu nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa diturunkan. Jadi kalau nenek moyangnya ekornya udah nggak ada, keturunannya tetap ada karena mungkin ada gennya. Nah, ya, tahap itu belum berkembang pengetahuan tentang biologi molekuler, jadi belum sampai tingkat DNA mereka kuasai ya. Jadi hanya pemahaman dan beberapa percobaan sederhana. Berikutnya mengenai petunjuk evolusi. Jadi petunjuk evolusi ini kita harus paham kalau evolusi itu merupakan proses satu arah. Dia nggak bisa balik lagi. Ya. Dia akan menghasilkan suatu yang baru dengan keanekaragaman dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Jadi harusnya evolusi itu meningkatkan kualitas dari makhluk hidupnya. Menurut paham ini ya, jadi evolusi itu, jadi semakin ke sana, gampangnya gini deh,
di manusia dulu zaman saya SMA kali ya, itu saya baru dikenalkan dengan teknologi handphone, telepon genggam. Dan saat itu handphone itu hanya untuk telepon dan hanya untuk message ya. Message-nya ini bukan kayak WhatsApp gitu ya, message biasa aja gitu, SMS dulu ya. Kemudian dalam perkembangannya kesini gitu ya, kemajuan teknologi sudah beralih fungsi kan, gadget kita si handphone ini bukan hanya sebagai telepon untuk nelpon dan mengirim pesan saja, tapi lebih dari itu, bahkan informasi kayak sekarang kalian ya bisa belajar dari handphone. Artinya nanti perkembangannya lagi nih, ketika mungkin anak cucu kalian yang hidup di zamannya, dia akan pastinya lebih baik dari kalian, ya. Oke, itu paham dari evolusi. Kemudian petunjuk evolusi itu ada beberapa, ada 6 ya, dimulai dari variasi. Jadi makin banyak variasi dalam makhluk hidup itu adalah bentuk dari petunjuk evolusi. Kemudian ada ditemukannya fosil, ada homologi dan analogi, perbandingan embriologi, alat tubuh sisa, dan biokimia. Kita mulai dari petunjuk fosil ya. Dulu sekali 60 juta tahun yang lalu, berarti sebentar boleh ada telepon ya, sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya bu, ada apa? Oh iya. Oke, Bu Resti lanjutkan. Suara saya sudah terdengar lagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi dulu ya, zaman dulu 60 juta tahun yang lalu, kuda itu ukurannya nggak lebih dari 0,4 meter. Kecil ya? Ukuran apa tuh? Kecil, berarti 0,4 meter itu berapa senti ya? 0,4 meter berarti 40 senti ya? Iya nggak sih? Atau 4 senti? 40. Oh, 40 senti. Jadi kecil atau pendek ya. Dulu ukurannya seperti itu. Kemudian dulu dia punya jari, ya jarinya itu enggak cuma satu, ya jarinya enggak cuma satu. Kalau di sini sih nampaknya ada 5. Kemudian 40 juta tahunnya, ya berkurang 20 juta tahun. Kuda ini mulai lebih tinggi, tingginya ini sekitar 60 cm berarti ya. Dan jari kakinya sudah berkurang, hanya 30 juta tahun yang lalu ya, pada masa Mersisyphus ya. Dia tingginya sudah lebih ya, jadi sudah 1 meter atau 100 cm ya. 100 cm. Dan jumlah kakinya perhatikan, sudah mulai ada jarak antara jari dan tulang telapaknya. Ya, kalau tadi kan rapat nih. Kalau ini sudah mulai berjarak. Kemudian 10 juta tahun yang lalu ditemukan lagi fosil kalau jarinya tinggal 1. Nah, ya, jarinya tinggal 1. Nah, 1 juta tahun yang lalu, sekarang kita sebut dengan Equus spesies ini, dan tingginya sudah hampir 2 meter. Dia jelas sekali
cuma punya satu kaki. Kalian sebutnya tapal. Ya. Kenapa dia bisa mereduksi kakinya? Karena saat itu posisinya makin sulit mendapatkan makanan, dia harus berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain yang jaraknya sangat jauh, ya. Jadi dia harus berlari supaya bisa ketemu tempat hidup yang mencukupi kebutuhan pangannya. Mereka harus berlari dan mereka harus berlari dengan cepat kalau mau sampai untuk dapat makanan. Oleh karena itu, akhirnya beradaptasilah jari kakinya hanya satu. Sampai sekarang. Sampai kuda yang kalian temukan sekarang. Ya, ini salah satu petunjuk kalau memang evolusi berlangsung. Dan waktunya nggak pendek ya, 60 juta tahun yang lalu. Ya. Oke, lanjut. Petunjuk evolusi berikutnya yaitu kita kenal dengan istilah homologi. Homologi itu artinya adalah awal pembentukannya sama tetapi fungsinya berbeda. Awal pembentukannya sama, struktur awal pembentukannya sama tapi fungsinya berbeda. Contoh, di sini ada tangan manusia, kaki depan kucing, sirip depan paus, dan sayap kelelawar. Perhatikan warnanya. Ya. Kenapa dibilang strukturnya sama? Karena terdiri dari tulang penyusun yang sama. Dari paling atas ada humerus ya, atau lengan atas. Humerusnya semuanya ada. Ada radius, penumpang ibu jari ya. Radius. Radiusnya semuanya ada. Kemudian ada ulna, penopang 4 jari lainnya. Ya, ada ulna sama. Ada jari-jarinya, ada telapak tangannya, ada pergelangan tangannya, dan ada jari-jarinya semuanya. Artinya strukturnya sama. Fungsinya beda. Manusia fungsinya untuk memegang. Kucing fungsinya untuk berjalan, ya, atau untuk garuk-garuk. Kemudian paus untuk berenang fungsinya. Dan kelelawar fungsinya untuk terbang. Ya, jadi struktur awal pembentukannya sama, tapi fungsinya berbeda. Itu disebut dengan homologi. Jelas, anak-anak? Semuanya jelas, homologi? Jelas, Bu. Oke. Berikutnya, analogi. Analogi itu kebalikan dari homologi. Jadi, struktur awal pembentukannya beda. Struktur awal pembentukannya beda. Tetapi fungsinya sama. Perhatikan ya. Di sini ada sayap kelelawar, ada sayap burung, dan ada sayap serangga. Serangganya ini bisa kupu-kupu, bisa capung, bisa lalat, bisa nyamuk gitu ya serangga. Ya, perhatikan. Dia berasal dari struktur yang jauh berbeda. Ya, mungkin antara si kelelawar dan burung itu mirip ya, walaupun sebenarnya sayap burung itu adalah selaput dari jari-jarinya. Ya, sedangkan kalau ini sayap kelelawar itu berasal dari seraput jari-jarinya. Sedangkan sayap burung itu beda lagi, dia berasal dari bulunya. Ya, jadi bulu itu adalah derivat dari kulitnya. Beda ya. Kemudian untuk yang sayap insek ini, dia itu berasal dari ekstremitas atas, anggota gerak atas. Nggak ada tulangnya. Ya, jadi hanya selaput saja. Oke. Nah, namun walaupun mereka beda struktur, fungsinya sama untuk terbang. Jadi fungsinya yang sama untuk terbang. Istilah ini kita sebut dengan analogi.
Cukup jelas perbedaan Jelas, Bu. homologi dan analogi cukup jelas ya. Oke, berarti lanjutkan. Petunjuk embriologi. Kalian perhatikan nih, di sini ada beberapa fase, ada 3 fase dari embrio. Ada embrio ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Perhatikan, di fase embrio mulai dari pertama itu morula, blastula, dan blastula, dia punya embrio yang relatif mirip. Ya, betul? Relatif mirip, sama semuanya. Bentuknya demikian. Jadi jangan salah, dulu manusia bentuknya pun seperti ini. Ya, ada kuncup-kuncupnya, kuncup-kuncupnya ini nanti akan berkembang sesuai dengan gennya. Dia akan jadi apa? Di tahap embrio berikutnya sudah organogenesis, ya udah pembentukan organ-organ, mulai ada perubahan. Ya. Dan yang terakhir, ketika akan dilahirkan fetusnya, bayinya sudah tampak bedanya. Mereka berkembang sesuai dengan gennya. Gen manusia jadi manusia, gen ayam menjadi ayam, dan seterusnya. Ya, jadi awal mulanya mereka mirip, tapi dalam perkembangannya mengalami perubahan. Ini yang tadi membuktikan kalau semakin ke sini organisme itu semakin lebih baik. Berikutnya, organ vestigial. Organ vestigial itu kalau tadi di depan itu namanya alat sisa atau organ sisa. Ada beberapa organ sisa yang sudah tidak dipakai lagi sama manusia. Contoh, ada rudimenter otot telinga. Jadi ini yang bikin otot telinga itu bisa goyang-goyang, telinganya bisa goyang-goyang. Kemudian ada gigi bungsu. Gigi bungsu ini banyak yang sekarang masih keluar, gigi bungsunya muncul, tapi ada juga yang tidak keluar. Karena ini sisa ya, organ sisa. Kemudian ada tulang ekor atau coxigeal. Ini adalah tulang ekor. Dulu katanya ketika dia ada fungsinya, tulang ekor ini panjang. Tapi ketika sekarang sudah tidak digunakan lagi gitu ya, jadinya reduksi jadi kecil. Dan yang terakhir yang masih tersisa di dalam tubuh manusia itu adalah appendix atau kalian suka sebutnya usus buntu ya, atau sebenarnya sih bukan usus buntu, namanya umbai cacing ya. Jadi pengecilan dari usus besar atau kolon. Nah, ini adalah sisa-sisa yang merupakan petunjuk adanya evolusi. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi yang pertama kita akan belajar mengenai hukum Hardy-Weinberg. Ini ada hitungan sedikit ya. Kalau udah paham hukum Mendel, hukum Hardy-Weinberg, insya Allah paham. Kemudian faktor pendorong terjadinya evolusi, dan yang terakhir terbentuknya spesiasi. Kita mulai dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg itu kalian bisa simak semuanya ya. Ini ada rumusnya. Rumusnya seperti rumus persamaan kuadrat ya. Oke, berarti jelaskan saja keterangannya. Untuk P kuadrat itu adalah untuk frekuensi individu homozigot yang dominan. Kemudian yang 2PQ itu untuk frekuensi heterozigot. Sedangkan untuk Q kuadrat untuk frekuensi individu homozigot yang resesif. Syarat untuk bisa pakai hukum Hardy-Weinberg ini ada 5. Yang pertama, ukuran populasinya cukup besar, populasinya terisolasi, terjadi mutasi, bukan mutase ya, mutasi, perkawinannya acak, dan tidak terjadi seleksi alam. Jadi kalau ada syarat ini, kalian bisa menghitung populasi menggunakan Hardy-Weinberg. Pendorong evolusi, faktor pendorong evolusi ada 5. Yang dimulai dengan seleksi alam, ini sudah. Kenapa ini yang pertama? Karena dicetuskan oleh Darwin sendiri. Kemudian ada hanyutan genetik, aliran gen, perkawinan tidak acak, dan mutasi. Ini faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi. Oke, kita mulai dengan seleksi alam. Dulu di revolusi Inggris, sebelum revolusi Inggris, ya tahu ya revolusi Inggris itu kan revolusi industri ya, sudah banyak banget pabrik-pabrik. Sebelumnya
Untuk spesies Biston betularia itu warnanya cerah kayak gini, cerah karena udara masih bagus, kemudian belum banyak asap. Tetapi sesudah revolusi Inggris banyak polusi udara. Mau nggak mau si Biston itu supaya nggak dimakan sama predator, dia merubah tubuhnya menjadi lebih gelap supaya dia bisa berkamuflase dengan lingkungannya, predatornya tidak mudah memangsa dia. Ini seleksi alam ya. Nah, yang yang warnanya cerah akan mati gitu ya. Kita lanjut ke spesiasi. Spesiasi ada dua. Ada dengan isolasi geografi, dengan satu lagi ada radiasi adaptif. Isolasi geografi itu adalah suatu populasi yang mendiami suatu tempat memiliki gen pool yang berbeda dengan populasi lain di tempat lain. Jadi, di suatu wilayah gitu ya, satu individu di suatu wilayah itu pasti punya gen pool yang berbeda dengan populasi yang lain. Isolasi geografinya. Sedangkan untuk radiasi adaptifnya, yaitu proses penyebaran suatu spesies dari yang tetuas yang sama ke beberapa daerah sehingga semakin lama akan mengalami adaptasi berbeda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sebentar ya, berarti nge-charge dulu karena kayaknya habis. Oke, kita lanjut. Oke, ini isolasi geografi contohnya ya. Contoh dari isolasi geografi itu dia dibatasi oleh wilayah yang berbeda, bagian selatan dan bagian utara. Ini contohnya tupai ya, tupai. Tupai di bagian selatan dan utara itu berbeda. Nah, kemudian ini contoh dari radiasi adaptif ya. Jadi contohnya itu adalah paru burung finch. Jadi penyebarannya itu sesuai dengan kondisi makanan yang ada. Spesiasi. Spesiasi itu adalah terbentuknya spesies baru ya. Ada yang tipe simpatris dan ada yang tidak simpatris. Yang simpatris ini terjadi di area geografi yang sama dengan kekerabatan paling dekat. Sedangkan yang tidak simpatri itu geografinya berbeda dengan kekerabatan yang paling dekat juga. Ya. Nah, yang simpatri ini, yang tidak simpatri ini dibagi lagi menjadi 3. Ada alopatri, ada parapatri, dan ada peripatri. Kalau alopatri itu daerahnya berjauhan atau berlainan. Contohnya monyet Sulawesi di Pulau Mina dan di Sulawesi Tenggara. Ya, terbentuk spesies baru seperti itu. Kemudian kalau yang parapatri, daerahnya bersebelahan. Contohnya makaka di Sulteng dan di Sulsel, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kemudian peripatri, kalau peripatri ini di daerah pinggir dari suatu daerah, contohnya Cerberus rhinus yang ada di India, Indochina, Maluku dan Nusa Tenggara. Ya, jadi bisa terbentuk spesies baru dengan mekanisme seperti ini. Oke. Baik, sudah selesai informasi dari Bu Resti hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti Bu Resti akhiri pembelajaran kita. Bu Resti mengingatkan saja untuk ujian praktek nanti Bu Resti akan berkolaborasi dengan kimia dan dengan kimia dan satu lagi dengan seni budaya. Tentunya Pak Anto sudah informasikan ke kalian. Sudah, Bu. Sudah. Pak Andi atau Bu Mari yang sudah Bu Mari. Bu Mari sudah informasikan? Belum ya? Belum ya? Belum deh, Bu. Oke, belum. Baik. Jadi nanti ada beberapa hal yang Bu Resti sampaikan tapi mungkin setelah KBM biologi ya. Karena Bu Resti harus ngajar lagi di kelas berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih sudah terus ikutan materi pada hari ini. Saya yakin sudah mulai membosankan, karena pun saya membosankan belajar ngajar kayak gini ya. Tapi ayo sama-sama tetap semangat. Mudah-mudahan seminggu saja tidak berlangsung lebih lama lagi ya.
Kita sama-sama berdoa. Baik semuanya, Bu Resti akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke.